Ini kita lihat lokasi lahan rawa kita. Kalau di Tanjung Prapat, Kabupaten Batubara, ini namanya daerah Tunggul Buta. Karena di sini dulu saat pembukaan rawa ada dilihat orang tunggul kayu seperti ada matanya, maka dikatakan Tunggul Buta. Ini daerah yang angker dulu nih, terkenal ini, yang dibilang ini rawanya dulu 14 meter. Sebetulnya sungainya ini yang dalam 14 meter, tapi itu kan sama lumpurnya. Nah, jadi untuk masyarakat Tanjung Prapat Batubara ini tidak ada yang mau membuka lahan ini, mereka semua ketakutan. Saya sudah mulai membeli lahan rawa sekitar tahun 2007, ada sekitar 2 hektar itu di arah atas sana ya, sekitar 200 meter dari sini. Tapi sangat sulit kita untuk menjadikannya karena lahan kita sedikit. Kita yang mau kita bolo itu sungai yang panjang dia. Jadi kita perlu modal besar sekitar 1 kilometer. Itu pun pernah juga kita buka ya. Tapi harapan kita dulu setelah kita buka, dalam perawatan kita mengharapkan kepada masyarakat yang punya rawa di sini untuk mau kerjasama. Tapi ternyata tidak ada yang mau. Jadi pada saat itu saya memang berpikir di sini ada lahan orang tebing tinggi ya, Sergi, sekitar 18 hektar setengah, mau dijual saat itu 600 juta. Saya cuman hanya berhayal, memang saya tidak punya uang waktu itu ya. Saya bermimpi itulah, karena saya beli. Semua orang mengatakan saya itu orang yang bodoh. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya tanah itu ditawarkan menjadi 275 juta karena tidak ada yang berminat lahan rawa ya. Jadi saya memohon kepada bank, sebetulnya ini suatu perjalanan yang seru ya. Kita ambil uang di bank itu 250 juta dan ada ladang kita di sana sedikit di darat. Kita jual 5 rantai itu untuk tambahan membeli lahan rawa ini. Barulah kita mulai kelola sekarang tahun 2025 ini kita mulai kelola ya. Sebetulnya lahan rawa ini tahun 89 sudah dikelola sama banyak orang ya, orang-orang luar terutama ya, orang dari Kabupaten Asahan, dari tebing tinggi, dari perdagangan sudah mengelola tapi gagal. Nah, inilah sawit sisa-sisa lama yang tidak berhasil mereka kelola ya, akhirnya menjadi hutan kembali. Dan saat saya membuka pertama ini, hutannya sangat besar sekali, hutan belantara ini ya sebenarnya. Ini pereng-perengan ini baru kita tumbang. Ini ada juga kita ambil lahan darat sedikit ya, tapi setelah kita ngambil lahan rawa, karena kita butuh akses jalan, maka lahan darat ini kita ambil. Nah, itu sebenarnya saya juga dulu heran juga, pengusaha-pengusaha orang-orang kaya dari luar ini membeli lahan ini luas-luas, tapi kok tidak ada jalannya, bagaimana caranya bangun usaha. Kalau saya tidak mau seperti itu sih, jalan itu menjadi prioritas untuk kita mengolah ladang kita yang di dalam ini ya. Nah, jadi kita bikin sekarang YouTube kita dengan channelnya Lahan Rawa Itu Emas. Mengapa itu saya buat? Karena waktu itu ada kawan saya dari Tapsel ya, Pak Badarudin namanya, Badarudin Batubara. Itu udah melihat di lokasi ladang kita itu ada perengannya itu ya, batu-batu itu sepertinya ada kadar emasnya katanya. Maka itulah saya buat sini Lahan Rawa Itu Emas. Nah, jadi adiknya ada di Tapsel, dipanggilnya lah untuk datang ke Batubara Tanjung Prapat ini untuk melihat apakah tanah itu ada kadar emasnya. Nah, ternyata kata dia tidak ada. Nah, dia memang ada pengetahuannya sedikit ya tentang masalah ilmu-ilmu paranormal. Nah, adiknya Pak Badarus itu ya. Jadi ini tanah tidak ada mengandung kadar emas, cuma di sini ada tersimpan emas katanya. Di dalam
ladang kita itu ada katanya emas tersimpan di ruangan sebuah lubang, ada 3 lubang dia. Pas 3 pertemuan itulah katanya ada emasnya katanya. Jadi setelah kami selesai mendapatkan informasi itu, menjadilah pembahasan bagi kami juga tentang masalah emas itu. Karena ada juga orang-orang pintar yang di luar sana ditanyakan itu memang ada emasnya, tapi dia tidak mau melihatnya, tidak berani dia, karena katanya penunggunya itu sangat angker katanya. Jadi karena dengan kesimpulan itu kami pun memutuskan mengambil satu pembahasan. Jadi kata Pak Badarudin, itu boleh jadi bahwasanya emas yang dimaksud itu apabila lahan itu dikelola. Jadi bagaimana cara kita mengelolanya lahan yang penuh dengan air ini, yang banyak airnya ya. Jadi inilah kita akali dengan kita memasukkan tenaga manual dulu ya, beberapa orang untuk membuat sungai. Karena waktu itu memang sungai ini tidak ada, dah mati dia. Dulu tahun 98 dibuka, sungai itu tidak ada aktif. Tapi karena seringnya waktu pengelolaan itu tidak baik, jadi sungai itu hilang total deh, tidak ada sama sekali. Jadi sungai ini tidak ada pembuangan airnya dia, maka dia berserak ke lahan itu, air sungai ini. Itulah maka menjadi dalam dia, tergenang air lahan ini semua. Jadi tidak ada yang mau untuk berminat membuka lahan ini. Jadi cuma saya lah yang berani ya. Dengan istri saya pun saya juga agak bertentangan ya, karena dia mengatakan juga orang kaya aja buka lahan itu tidak akan bisa, tidak berhasil sampai saat itu. Jadi kok pula ayah berani mainkan bank untuk mengambil lahan itu. Tapi semua itu kan sudah kita perhatikan juga ya, dengan perjalanan kita ada membuka lahan rawa yang di atasnya ini ada sekitar 2 hektar itu kita pelajari juga. Disitulah menjadi satu keyakinan kita. Dan itu juga kita sudah mulai ya, itu ada orang kerja itu untuk membuat betengan. Kita mau tanam timun dulu pertama untuk membantu perekonomian ataupun modal kita pembukaan lahan ini. Karena kalau kita langsung mau tanam sawit tidak mampu, kita akan bisa. Jadi apa yang bisa kita buat kehidupan di atas lahan kita ini dulu. Kalau lah kita bersihkan 1 meter, langsung kita tanam timun aja. Tidak kita usah menunggu mau dapat 2 meter, mau dapat 3 meter, ataupun mau dapat 1 ranting baru kita tanam. Itu salah. Jadi kita sambil menjaga yang 1 meter 2 meter itu kita tetap membuka. Itulah kita teknik kerjanya. Itu dari awal perjalanan kita ya. Jadi semoga kita dapat memahami tentang masalah hal rawa ini.